Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Halo semuanya, kenalin aku Caca. Aku yang bakal nemenin kalian di segmen Charlie Cakep Bareng Ahli kali ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang harusnya anak senapan udah pada tahu ya, yaitu Pak Yudi. Selamat datang Pak Yudi. Halo, Apa kabar Pak? Terima kasih sudah diundang Mbak Caca. Ya, kabar Pak. saya baik, luar biasa hari ini. Oke. Hari ini kita akan ngobrol bareng Pak Yudi tentang VR dan AR. Oh iya, mungkin di antara kalian ada yang belum kenal Pak Yudi nih. Silahkan memperkenalkan diri dulu Pak Yudi. Oke, baik Mbak Caca. Nama saya Yudi Kristanto. Untuk anak multimedia pasti sudah tahu semua. Sebagian besar sih, karena saya tidak mengajar semua di multimedia sih. Saya mengajar di Multimedia SMA Negeri 8 Semarang, dan beberapa bulan ini saya agak memfokuskan diri ke dunia AR VR karena di luar ini perkembangannya cukup pesat juga, makanya saya mendekatkan diri seperti itu Mbak Caca. Oke. Jadi kemarin Pak Yudi telah melakukan pelatihan di Cimahi selama 40 hari. Apa aja sih yang Pak Yudi dapat atau Pak Yudi pelajarin dari pelatihan itu? Nah, kebetulan saya dipercaya untuk ikut pelatihan ya. Bulan Agustus sampai bulan September. Cukup lama, 40 hari untuk mendalami AR dan VR ini di Cimahi. Tepatnya di BPMPV BMTI. Nah, di situ kami diperkenalkan mulai dari awal apa itu augmented reality atau disebut AR, apa itu VR atau virtual reality. Jadi di situ kami diajarkan mulai yang basic paling dasar hingga sampai yang tingkatan menengah. Dan itu cukup menarik juga. Nanti akan saya share ke anak-anak multimedia dan di kafe. Oke. Nah, dari keterangan Pak Yudi, boleh nggak dijelasin apa sih VR dan AR itu? Oke. AR dulu ya Mbak ya. Yeah. AR VR ini adalah dua hal yang berbeda sebetulnya. Tetapi memang dipasangkan AR dan VR. Biasanya nyebutnya seperti itu. Tetapi ini adalah dua hal yang berbeda. AR itu adalah kependekan dari augmented reality. Nah, maksudnya apa? Augmented reality itu membawa satu objek yang sifatnya maya, biasanya objek 3 dimensi, itu diproyeksikan lewat media HP misalkan, itu menjadi bisa kelihatan di dunia nyata. Nah, misal kita buat kursi atau buat meja, kemudian kita jadikan AR meja kursi yang kita buat, kemudian kita bisa proyeksikan, misalkan di pojok ruangan, kita taruh markernya di situ atau penandanya, kita lihat, di pojok ruangan itu bisa kita lihat ada meja di situ, ada kursi di situ, sesuai yang kita buat seperti itu. Itu untuk augmented reality. Nah, untuk VR ini agak beda. VR atau virtual reality itu adalah membawa otak kita itu masuk ke dalam satu lingkungan maya. Yang saya contohkan di sini, misalkan Mbak Caca membuat satu area lingkungan kebun binatang dengan tujuan saya membuat aplikasi VR ini untuk mengenalkan anak TK sih. Anak TK terhadap binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Nah, Mbak Caca membuat lingkungan kebun binatang beserta binatangnya dibuat VR, kemudian memakai Google VR atau Google Glass, itu bisa pakai cardboard, bisa pakai yang paling kalau yang paling modern sih pakainya yang Oculus ya. Pakai Oculus. Tetapi yang paling sederhana kita bisa pakai cardboard, bentuknya kayak kacamata biasa. Nah, dari situ kita bisa jalan-jalan. Lingkungan yang sudah dibuat oleh Mbak Caca itu ketika kita pasangkan di mata kita, seolah-olah itu kita ikut masuk ke lingkungannya. Nah, kita bisa jalan-jalan di situ. Kemudian ketika kita menabrak sesuatu, kita juga merasakan getarannya. Merasakan getaran, saya nabrak. Kemudian itu ada kursor kecil kan. Ketika kita dekatkan ke objek, misalkan kita dekatkan ke gajah misalkan. Nah, kita bisa tahu nih suaranya gajah kayak apa. Gajah itu kalau berjalan seperti apa. Nah,
Misalkan kita jalan lagi, ketemu di sana ada singa. Nah, kita dekatkan kursor itu ke singanya. Nah, suaranya singa mengaum gimana? Nah, terus kemudian singanya itu ketika jalan atau lari seperti apa? Nah, kita bisa merasakan dan melihat, ternyata itu dunia maya, misalkan hewan-hewan yang ada di kebun binatang maya itu seperti apa. Nah, itu supaya untuk mempermudah pengenalan akan dunia yang nyata ini. Seperti itu, Mbak Caca. Nah, aku mau tanya nih, Pak Yudi pernah nggak sih bikin AR dan VR atau? Oke, pernah sih. Kebetulan ini yang hasil yang saya buat, ini saya perlihatkan. Kalau yang AR, ini saya membuat AR untuk perkebunan. Nah, ini coba. Nah, mungkin bisa diperlihatkan. Tampilannya awalnya adalah seperti itu. Ini adalah aplikasi yang Pak Yudi buat. Iya. Ini AR ya, Pak? AR, Augmented Reality mengenai peralatan perkebunan. Oke, mari kita lihat. Simple sih. Nah, ini markernya. Kita scan. Nah, ini markernya, marker yang kita gunakan. Di-scan. Ketika di-scan, Mbak Caca coba scan. Itu akan muncul objeknya. Jadi objek di sini adalah marker untuk meja ya. Ya. Di situ kelihatan gambarnya apa, Mbak? Meja ya. Jadi ini adalah contoh sederhana dari augmented reality ya, seperti itu. Itu untuk augmented reality. Yang produk yang untuk untuk VR atau virtual reality. Nah, ini saya coba. Mbak Caca coba. Ini saya buat satu lingkungan alam liar yang di situ ada kebetulan ada hewan beruangnya. Nah, ini itu layarnya kayak terbagi dua karena itu harus dilihat memakai kacamata Google VR itu, pakai cardboard tampilannya. Ya. Jadi seperti itu, Mbak Caca. Oke. Nanti mungkin Mas editor nanti bisa melihatkan ya. Oke. Nah, Pak, kami ini kan anak multimedia nih, Pak. Iya. Menurut Pak Yudi, apa sih hubungannya VR dan AR sama multimedia itu? Gini, sebelum kita melihat hubungan multimedia dengan AR VR, ada baiknya kita tahu kegunaan AR VR dulu ya. Oh iya. AR VR itu banyak kegunaannya. Yeah. Selain untuk untuk pembelajaran kayak kalau VR selain pembelajaran untuk anak-anak seperti pengenalan sesuatu itu bisa juga kayak misalkan sebagai untuk hiburan, misalkan VR rumah hantu misalkan. Nah, VR rumah hantu untuk hiburan kita buat lingkungan rumah hantu, kemudian kita kayak jalan-jalan diperlihatkan ada hantu-hantunya. Nah, itu bisa sebagai permainan. Kemudian ada permainan yang sifatnya petualangan. Nah, itu kebanyakan untuk VR saat ini memang berkembang sebagai game ya. Tetapi sebetulnya bukan hanya game saja. Terus kemudian untuk kegunaan AR, augmented reality, di dunia kedokteran ini sangat membutuhkan yang namanya AR, augmented reality. Kenapa kok membutuhkan? Karena misalkan kita mau belajar tentang jantung, apakah kita harus membelah jantung orang? Nah, tidak seperti itu. Jadi dengan AR kita bisa menampilkan jantung, kemudian kita bisa lihat jantungnya seperti apa. Nah, itu jantung. Misalkan kita belajar tentang otak, misalkan otak manusia atau susunan syaraf ya. Apakah kita harus membuka kepala orang? Nggak mungkin kan. Nah, bisa melalui AR bisa seperti itu. Oke. Atau ketika kita belajar tentang IPA mengenai tata surya misalkan. Kita mau belajar tentang planet Mars. Nah, apakah kita pernah ke Mars? Enggak kan? Enggak. Nah, dengan adanya augmented reality kita bisa memproyeksikan planet Mars itu seperti apa, kemudian dia berotasi seperti apa, warnanya seperti apa, itu bisa kelihatan semua. Gitu ya Mbak Caca. Dan hubungannya sama multimedia itu apa? Nah, ini multimedia itu kan satu jurusan yang unik.
banyak hal yang didapatkan di multimedia. Betul. Satu, animasi dapat, ya. Yeah. Kemudian pembuatan objek dapat. Kemudian pemrograman juga dasar dapat ya. Yeah. Nah, di sini multimedia itu berperan satu yang terutama untuk pembuatan asetnya, Mbak. Aset untuk AR VR itu kebanyakan aset 3 dimensi. Nah, disinilah peran multimedia itu sangat penting untuk pembuatan asetnya. Oke. Ya, kemudian setelah aset itu dibuat, animasinya. Animasi itu adalah bagiannya juga dari MM juga. Yeah. Bidang kerjanya MM. Kemudian setelah menganimasi baru memasukkan ke program pembuatan AR VR. Kebetulan saya menggunakan Unity. Nah, di situ ada pemrogramannya juga. Untuk MM itu kan dapat juga pemrograman. Yeah. Bisa masuk ke situ juga. Jadi AR VR itu ini adalah dunianya multimedia, Mbak. Jadi teman-teman yang multimedia saya harapkan ini adalah satu keahlian yang umum untuk multimedia. Makanya tolong yang berminat ayo kita dalami bersama. Nah, itu dia. Oke. Itu Mbak Caca? Oke. Terakhir nih Pak, ya. Apa saran Mbak Yudi buat para siswa atau orang-orang yang pengen belajar tentang AR dan VR? Oke. Tadi yang saya katakan untuk pembuatan AR atau VR yang harus dikuasai pertama untuk multimedia adalah bagaimana pembuatan asetnya dulu. Pembuatan aset ini untuk mencapai pembuatan aset 3 dimensi yang detail, yang seperti real, itu memang butuh waktu dan butuh ketelatenan. Biasanya anak-anak multimedia yang tidak telaten itu akan biasanya putus tengah jalan, Mbak Caca. Nah, makanya harus menyiapkan hati yang cukup kuat juga untuk menelateni untuk pembuatan aset, terutama aset 3 dimensi. Berarti harus konsisten. Ya, konsisten itu harus. Oke. Belajarnya konsisten, kita dalami bersama, dan biasanya jangan belajar sendiri. Belajarlah dengan komunitas yang ada. Buat komunitas yang sama-sama tertarik dengan AR VR, ayo belajar bareng. Itu kalau kita belajar suatu keterampilan, kita belajar sendiri dibandingkan kita belajar dengan komunitas, itu akan lebih cepat belajar dengan komunitas. Ya. Itu saya sarankan seperti itu untuk anak multimedia. Jadi ayo kalau yang tertarik kita bentuk komunitas untuk AR VR, ayo kita belajar bareng dan kita berkembang bareng. Gitu Mbak Caca. Oke, udah banyak ngobrol nih kita hari ini. Semoga pendengar sekalian jadi paham tentang apa itu VR dan AR dan bisa memberikan sedikit gambaran tentang VR dan AR yang mungkin belum kalian tahu. Oke, terima kasih buat Pak Yudi yang udah berkenan hadir di podcast Suara 8 kali ini. Ya, terima kasih Mbak Caca. Semoga ini ngobrol-ngobrol kita ini bisa mendatangkan inspirasi dan ketertarikan terhadap teman-teman kita. Ya, semoga kedepannya Pak Yudi makin sukses dan sehat selalu. Terima kasih, sukses Mbak Caca. Iya Pak. Tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena kita selalu membuat konten-konten yang menarik di setiap minggunya. Sebelum penutup nih, boleh nggak Pak kita salam idola bareng-bareng? Siap. Oke. SMK Negeri 8, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Sampai jumpa.